Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami rumput long mulun Tuan Nazar Syah bak konten selanjutnya bahasa Aceh di channel Solomon Kingdom. Pada edisi SBA kali ini nanya kataja di dan dari Banda Aceh. Kadro U Panten Labu. Nanya akan tam merumpuk dengan salah satu maestro atau seniman Aceh yang biasa aja menulis lirik-lirik lagu Aceh. So beliau adalah Ayah Panten. Assalamualaikum Ayah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wah Ayah sehat. Sehat coba. Jadi baik edisi kali nyo selanjutnya bahasa Aceh. Ya. Selanjutnya bahasa Aceh nyo adalah tempat kita nyo ta saling kamruno tentang bahasa Aceh. Ya. Ya segala hal tentang bahasa Aceh. Dan sebab acaranya disponsori oleh Mando Distro, maka kamu akan ke Ayah Baje dari Mando Distro. Dovoid. Apa Baje? Ya, ini fair pakai aja nyo ya. Oh nah. Suara pakai aja nyo. Ada juga. Oke, Ayah. Uronyo akan bahas yang ponta tentang lirik. Ya. Lirik lagu Aceh. Ayah kan salah satu penanji urang yang cukup jai kah mentulung pegat lirik lagu dengan lagu-lagu Aceh. Ya. Nah sejak pajan Ayah kan belum pegat lirik ya. Mungkin 2-30 tahun yang lalu. 2 sampai 30 tahun yang lalu. Ya, Ayah kagak tulung pegat lirik artinya kagak berkecimpung dalam dunia liriknya sejak 20 tahun yang kau likut ya. Dimulai sejak bakso ya. Awalnya salutan. Ya. Kemudian ya Rafli. Ya. Tapi ada satu album di selanya adalah Tito dan Dira. Yang lagu Aceh ya? Lagu Aceh. Jadi untuk membuat lirik otomatis tanya kan membutuhkan penguasaan kosakata yang cukup jaya lah. Lun sebagai salah satu penggemar salutan. Ya. Sebab lu menggemari salutan karena lirik dia memang cukup kuat dan kaya. Nah, kekayaan liriknya kan disebabkan oleh kemampuan membuat lirik atau salah satu orang yang menimbang lah liriknya sehingga nalah lagu yang kuat secara lirikal. Nah, konsepnya bagaimana ya, Ponji? Maksudnya hal-hal yang Ayah kuasai secara prosesi bagaimana? Tentu kita bermain di tema. Di tema, kemudian tema ini kita lihat apakah dia sifatnya sejarah atau apa. Tapi minimal kita ada pengetahuan tentang itu, ada wawasan tentang itu, sehingga itu akan didukung oleh adanya kosakata. Jadi kosakata ini yang membuat pengayaan di sebuah syair. Tetapi ketika berbicara sastranya, ini juga perlu kemampuan lain, sehingga dia syairnya itu bentuknya mungkin sudah puitis. Yang selama ini juga kita lihat lagu Aceh itu kan biasanya lagu Aceh itu ya kalau kata pasar selama ini kan lagunya kacang goreng. Oh, kacang goreng. Ya. Murah meriah. Jadi mungkin berbicara terhadap, ada mungkin yang bercerita terhadap mie goreng. Bagaimana proses mie gorengnya. Ada juga yang bercerita misalnya tentang ranu. Tetapi mereka nggak pernah mengangkat terhadap filosofinya apa. Filosofi dari ranu itu apa. Kalau memang dia mau cerita mie, ya filosofi mie itu apa. Ya. Jadi intinya memang harus tepilih filosofi di pakiban, kemudian baru bisa kita kemas di dalam satu bungkusan syair yang puitis. Jadi menurut Ayah penanji, apakah si musisi atau pencipta lagunya perlu penguasaan kosakata? Pasti, karena tidak ada satu hal pun yang kita bisa lakukan tanpa ilmu. Mungkin berteman aja kita harus ada ilmu. Kalau nggak ada buku, bagaimana mencari teman? Artinya itu kan harus ada pengetahuan.
jadi untuk mencari teman saja ada pengetahuan, bagaimana lagi kalau untuk membuat syair? Karena syair ini kan bukan untuk 1-2 orang kan? Ya, umum, Luas. Nah, jadi kita yang pertama kalau ini misalnya bisa menyenangkan orang, artinya tentu ini kan yang kita buat senang itu kan banyak orang, banyak pribadi dengan berbagai perilaku dia. Ya, betul ya. Jadi menurut ayah lirik lagu Aceh yang kekinian, Ya. yang kekinian apakah nyangka gimana? Ka lirikal atau ka bersifat apakah sastrawi, kaget atau bagaimana menurut ayah? Masih ada fenomena di sini. Artinya tapi saya lihat hanya 2 grup hari ini yang dia ini ada keinginan untuk mencoba, memperbaiki, menyempurnakan. Mungkin 1 saya melihat ada di Kande, 2 saya lihat ada di Apache. Alhamdulillah. Karena begini ya, lon pribadi ketika lon dengar lagu paling penting yang foda lirik. Ya. Karena punya misi lirik jahan asik, nyan Ya. hana apa itu dengar. Salutan sebab lon galak karena lirik. Ya. Kande Rafli lon galak karena lirik. Kemudian apa Dumboh lagu Aceh yang lon galak karena lirik. Meski kemudian lirik dan musik juga harus padan. Ya. Jadi ketika ayah pukul lirik, apakah dalam segi laminda ayah na semacam berdekennya lagu ji huno yang tu? Kalau yang selama ini memang kita harapkan Rafli itu memang duduk dengan kita. Duduk dia katakanlah bermain gitar solo. Tapi saya kan tahu yang diharapkan itu bagaimana. Ya, tes. Jadi sehingga mungkin ketika syairnya itu syahdu, kenapa musiknya kocak? Iya. Nah ini kan ada persoalan harmoni ini. Jadi ini yang tadinya kita harap dengan siapa aranjernya tadi, nah kita bisa duduk untuk memadukan ini. Kalau enggak masing-masing dia jalan. Iya. Berarti perpaduan antara penulis lirik dengan arranger juga. Ya harus. Sehingga ada rasa dalam lagu itu. Sinkron. Ya. Berarti rasa yang diinginkan oleh penulis lirik dan rasa yang diinginkan oleh arranger itu padu dalam lagu ini. Dan biasa aja ya, mesti ayah pegot lirik secara umum yang paling ayah galak materi yang pakai ban. Apakah haji tradisi, apakah haji romantik, apakah haji pakai ban? Biasanya kalau di situ tergantung order aja. Order. Jadi ketika misalnya di Rafli Solo, itu liriknya ya kita buat datar. Tapi ketika kita buat kepada Kanding, itu biasanya agak energi kan? ruwet sedikit. Agak parah lagi, contoh mumang. Jadi selamanya ayah kan cukup mungkin yang kamu tipe cukup le berperan di likut lirik lagu Bang Rafli dan sebagainya. Nah kendala ayah, berarti bukan lirik kendala yang paling berat biasanya bu ayah? Hampir nggak ada. Hana? Nggak ada. Nak kendala go, berarti lirik don nggak kendala cuy. Ini mungkin karena belum lama hidup aja. Kan? Rupanya mau apa? Jadi sehingga kan awalnya dari kosakata yang kurang sehingga kita ketika memadukan ini menjadi berantakan. Kosakata bahasa Aceh otomatis ketika lagu Aceh. Karena dia kalau orang ini mengatakan katanya AB, tidak selalu. Karena kalau bicara AB itu kan A-nya di ujung. Iya. Tapi kalau di Aceh itu namanya Pako. Buhu Pako. Kalau buhu irama. Oh kayaknya berarti berirama aja. Ya kalau cerita buhu itu irama. Cuma salah tempat saya nengok selama ini. Nah, jadi kalau Pako itu bertemunya AB tadi. Misalnya Manyang-Manyang Gunung Geredung. Tempat Sawak Gong. Ya. Jadi Manyang-Manyang Gunung Geredung 9 kan? 9. Nah, tempat Sawak Gong jadi berapa dia? Jadi 5. Pakok berapa jadi gitu? Artinya dihitung pakok je bagaimana ya? Dihitung pakok si kurang berapa dihitung pakok 5? Si kurang Si kurang di ketukan itu dia kan? Iya.
Itu seperti saya bilang tadi, sebenarnya di Aceh ini penamaan aja yang nggak ada. Kemudian bicara kreasi, itu di Aceh dari dulu tuh udah berkreasi orang. Misalnya lagu Cempala Kuneng. Cempala Kuneng. Coba Cempala Kuneng nyanyikan. Cempala Kuneng. Udah situ aja. Coba Sila-Hila. Sila-hila. Iya kan? Cuma hukumnya nggak boleh curi 8 bar. 8 bar. Menyuka 8 bar ke plagiat. Ya, jadi orang Aceh dari dulu udah tahu hukum ini. Jadi dia nggak curi 8 bar, dia curi 7 bar. Icok 7,5 juga aku kuliah. Nah, jadi artinya ternyata semua ini itu sudah dimiliki oleh orang Aceh. Jadi seniman yang pada hari ini aja yang kacau. Ya. Nah, karena pada masa lalu itu senimannya ulama. Pujangganya ulama. Ulama. Dino no Ah, Dino kamu kleh ya? ya, Syekh Abdul Rauf dia penyair. Ya. Hamzah Fansuri dia penyair. Penyair. Setidaknya menulis buku-buku sastra ya. Ya. Kalau udah tulis sastra kan penyair. Penyair. Ya. Sastrawan, seniman. Ya. Ya, nah, kita balik bahasa Aceh. Mungkin kan yang agak payah ketika pukul lirik lagu misalnya agak payah baginya karena kurang tatka penguasaan bahasa Aceh yang mengaceh ya. Ya. Karena kan pada masa uronyo bahasa berkembang punya apa cerita begah lirik lagu Apache-nya lebih kepada lirik-lirik yang terbaru, bahasa Aceh terbaru. Ya. Nah, sementara lagi punya Bang Rafli ganyan menggali Ya. bahasa Aceh yang digali loh, bahasa Aceh yang mungkin yang sering kajareng didengar kok. Ya. Nah aja Pak ya, maksudnya solusi mesti apa yang harus dilakukan oleh penulis lirik agar lirik jinnya mengaceh memang. Untuk sementara Apache ini udah bagus. Apache sudah menulis syair dalam bahasa kekinian. Kalau Rafli itu kita upayakan karena kita ingin mengangkat kosakata Aceh supaya itu tersebar kembali kepada khalayak. Minimal idengo sigo dua lah ya. Ya. Tetapi yang saya nggak senang dengan yang dia mencampur yang tidak pada tempatnya. Ini akan kacau karena dipikir oleh generasi bahwasanya inilah bahasa Aceh seperti apa yang dia nyanyikan. Nah, ini menjadi masalah besar ke depan.